AC-nya sampai situ enggak? Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan termasuk bentuk menjaga syariat Allah adalah kita bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua penjagaan. Allah akan menjaga kesehatan kita, akan menjaga harta kita, akan menjaga keistiqomahan kita, akan menjaga keluarga kita. Dimulai dari seseorang perhatian dengan akhiratnya, wabil khusus mempelajari ilmu syar'i. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan pagi hari ini. Yang cerah atau mendung? Pertengahan ya. Kosakatanya dibuka dulu. Kosakata ya. Kita nambah kosakata dulu. Insyaallah terakhir halaman nomor 40 ya, nomor 40. Sekarang insyaallah nambahnya 10. Nambahnya 10 dan besok kita tambah fiil ya, khusus kata kerja saya sendirikan. Jadi kertas untuk kata kerja saya sendirikan. Ini kan isim ya, ini semuanya isim dan huruf. Yang 1 sampai 100 ini isim dan huruf. Untuk fiil itu apa? Kata kerja. Insyaallah besok kita sendirikan. 41 sampai 50 ya. Saya baca 2 kali, nanti diturukan sama-sama. 41. Jalisun, silakan. Jalisun. Duduk. Jalis itu duduk, orang yang duduk. Waqifun. Waqifun. Berdiri. Waqif. Waqif berdiri. Jadidun. Jadidun. Baru. Jadid apa? Baru. Qadimun. Qadimun. Lama. Jalis duduk, waqif berdiri, jadid baru, qadim lama. Saghirun. Saghirun. Kecil. Pakai ghain ya, saghir, kecil. Kabirun. Kabirun. Besar. Allahu akbar. Kalau akbar itu paling besar. Kalau kabir besar. Saghir kecil, kabir besar. Al-ma'u. Al-ma'u. Air. Ya. Mohon maaf ya, ini salah tulis. Harokatnya seharusnya fathah itu. Bukan mi'u ya, al-ma'u. Al-ma'u air, jamaknya miyah. Jamaknya apa? Ya, moya. Moya itu bahasa amiyah Mas. Ya. Jadi kalau bahasa amiyah malah merusak bahasa sebenarnya. Kalau kita belajar Al-Qur'an, kita belajar bahasa amiyah itu malah merusak bahasa. Sehingga kalau orang ajam nggak cocok kalau dia belajar amiyah. Alma itu air ya.
Baridun, yuk. Baridun, dingin. Barid, dingin. Kemudian qaribun. Qaribun. Dekat. Qarib, dekat. Ba'idun. Ba'idun, jauh. Ya, qarib dekat, ba'id jauh. Ini ya 41 sampai 50. Alhamdulillah sudah hafal 50 kosakata. Atau sudah ada yang lebih? Alhamdulillah kalau ada yang lebih ya. Jadi tidak mengandalkan saya. Saya harapkan dengan kosakata tadi akan tambah bisa untuk memahami dan melafadzkan muhadasah ya, perbincangan dalam bahasa Arab. Karena intinya kosakata. Intinya apa? Kosakata. Alhamdulillah kita hampir setiap hari pakai muhadasah ya. Apa muhadasah? Perbincangan. Dan perbincangan kita tidak menanyakan kata per kata, tetapi kita buat kalimat sederhana ya, kalimat apa? Sederhana yang biasa sehari-hari kita lafadzkan. Kemudian kita masuk muhadasah. Muhadasahnya ingat yang kemarin, ini masih yang kemarin kata ganti pemilik. Kata ganti apa? Pemilik. Ana apa ana? Saya. Perempuan laki-laki sama. Ana. Ya, laki-laki atau perempuan sama pakai ana. Nahnu apa nahnu? Kami atau kita. Perempuan atau laki-laki juga sama. Nanti bedanya yang kata ganti orang kedua dan orang ketiga ini dibedakan. Kalau anta, kamu laki-laki. Kalau anti apa? Kamu perempuan. Hua, dia laki-laki. Dia perempuan. Ini kalau di depan, ya. Kalau di depan sendiri pakai ini. Ana min Yogyakarta pakai ini, pakai ana. Tapi kalau kemarin kita sandarkan ke kalimat atau dia nyambung dengan sebuah kalimat. Misal apa kemarin? Baitun. Baitun ya. Rumah saya, apa bahasa Arabnya? Baiti. Langsung dikasroh. Rumah kami, baitunahnu atau baituna? Baituna. Rumah kami, kan kami ini di belakang, baituna. Rumah kamu, apa? Baituka. Baituka itu rumah kamu laki-laki ya. Rumah kamu perempuan baituki, bukan baitu apa? Anti ya, salah. Rumah dia laki-laki baituhu. Disingkat saja. Baituhu. Rumah dia perempuan baituhi. Baituha ya. Baituha. Tapi kita fokusnya sini saja. Yang biasa ini 1, 2. Rumahku baiti. Rumahmu baituka. Masjidku apa? Masjidun. Kalau berkalimat masjidku, apa bahasa Arabnya? Masjidi. Masjidmu masjiduka. Ya, kita fokusnya ke sini nanti untuk muhadasah. Saya bahasa Arabnya, teman-teman dengan bahasa Indonesianya ya. Semuanya jawabnya bareng-bareng saja. Jawabnya bareng-bareng. Man anta, apa bahasa Indonesianya? Man anta. Siapa kamu? Ana tajirun. Waman anti. Siapa kamu? Perempuan. Ana tolibatun. Saya pelajar perempuan ya, pakai tak. Ana tolibatun. Mahada.
Semuanya jawab. Ma hadza, siapa atau apa? Ya, kalau ma itu bertanya pada kata benda. Kalau man itu berakal. Ma hadza, apa ini? Wa ma dzalika, dan apa itu? Hadza miftahun wa dzalika maktabun. Itu meja. Ambil nafas dulu. Lanjut ya. Ini muhadasahnya 15 menit. Hal anta tabibun? Naam, ana tabibun. Ya, saya dokter. Tabib itu dokter, kalau tolib murid ya, siswa atau mahasiswa juga bisa. Hal, saya pelan-pelan ya. Hal anti mudarrisatun? Saya ulang dua kali. Hal anti mudarrisatun? Apakah kamu perempuan? Apakah kamu kalau madrasah kan sekolah, kalau mudarrisah guru. Hal anti mudarrisatun? Apakah kamu seorang guru perempuan? La ana thalibatun. Bukan, saya pelajar perempuan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil madrasati. Dia di sekolah. Hasan. Wa aina Fatimatu? Dan di mana Fatimah? Dannya yang mana? Wa ya. Hiya fil hammami. Kamar mandi ya. Hammam kamar mandi. Sekarang kita masuk sini. Praktek. Aina waladuka? Walad apa walad? Anak berarti. Aina waladuka? Ya. Waladi fil baiti. Anakku di rumah. Aina waladuka? Di mana anakmu? Waladi. Ya, langsung dikasrah. Waladi fil baiti, di rumah. Man fil masjidi? Man fil masjidi? Siapa yang di masjid? Huwa mudarrisun? Dia guru. Ya, mudarris guru ya. Terus aina miftahuka? Aina miftahuka? Miftahi alal maktabi. Insyaallah sudah pasti semua ini. Miftahi alal maktabi ya. Terus a Muhammadun fil hurfati? A Muhammadun fil hurfati? Hurfah apa? Ya, kamar ya. Kamar tidur. Hurfah umum ya. Kamar apa? Hurfah ya. A Muhammadun. Jadi kita boleh pakai hal, boleh pakai a, boleh pakai ma, ya. A Muhammadun fil hurfati? Apakah Muhammad di kamar? La huwa fil hammami? Tidak, dia di kamar mandi. La itu apa? Tidak, tapi la-nya panjang ya. La. Kalau la-nya pendek nanti artinya sungguh-sungguh. La. Terus sekarang masuk fi'il, kata kerja dikit, kemarin nyinggung. Aina anta tadhhabu? Dhahaba kemarin apa dhahaba? Kita fi'il baru 3. Pergi. Ini telah atau sedang pergi? Telah. Kalau yadhabu? Sedang ya. Tadi apa kalimat saya? Aina anta tadhhabu. Sudah tak kasih alat bantu. Aina anta tadhhabu. Apa artinya? Di mana? Anta apa anta? Kamu pergi. Ya, ini bagi kita.
Jawabannya, ana adhabu ilal madrasati. Ana adhabu ilal madrasati. Apa artinya? Saya pergi ke sekolah. Adhabu. Bukan kemana ya? Bebas. Kemana atau di mana terbawa ya, tergantung apa yang enak untuk diterjemahkan. Karena tidak bisa bahasa Arab itu letterlek, luwes saja, Pak. Kalau apa terjemahnya luwes saja. Ana adhabu. Apa artinya ini? Saya akan atau sedang pergi ke sekolah. Jadi kemarin kita sebutkan kalau kata kerja, kalau di depannya ada huruf apa? A, ni, ta. A itu siapa? Saya, ya. Non itu kami. Ya, dia. Wah, nggak cukup nih. Terus tak, kamu. Kalau kita ingin tanya, paham ini, kalau ini sudah paham, nanti buat kalimat gampang. Ini sudah ya, tak hapus ya. Tadi kalimat saya apa? Kemana kamu akan pergi? Aina. Kemana kamu akan pergi? Anta tadhabu. Ya. Tak kasih alat bantu ini anta. Karena mungkin sebagian teman-teman ini bingung. Kadang tak, kadang non belum hafal, tak ganti ini. Kalau ini salah hafal ya. Anta itu apa? Kamu. Berarti kalau sini tak, sini juga tak. Jangan aina anta yadhabu, salah. Yadhabu kan dia, ya kan? Aina anta tadhabu. Kemana kamu akan pergi? Jawabannya saya. Saya apa? Ana. Ya, adhabu. Ila, kemana? Jadi ini sesuai. Kalau ini alif, ini juga alif. Boleh langsung adhabu. Semakin ringkas semakin baik. Kalau bahasa Arab itu apa? Semakin ringkas semakin baik. Aina tadhab, nggak usah pakai ini, boleh. Bahkan itu lebih fasih. Ya. Aina tadhab, kemana kamu akan pergi? Adhab ilal hammam, saya akan pergi ke kamar mandi. Ini nggak usah. Tapi kalau pemula masih bingung, pakai ini aja. Ana itu saya, anta itu kamu, nahnu. Kalau nahnu berarti apa? Nahnu nat habu. Ya, cocokkan saja. Ini non, ini juga non. Kalau dia berarti yadhabu, huwa yadhabu. Terus lanjut. Limada ini belum saya sampaikan ya. Limada itu mengapa? Why ya. Kemarin kan belum sampaikan. Ini ditambahkan ya. Kata tanya. Limada. Ini sudah belum yang limada? Belum ya? Mengana aina. Aina. Mengapa? Sama-sama ya. Limadha, silakan. Ya. Seperti itu lafaznya limadha. Mengapa? Limadha. Ya. Limadha tadhab. Apa artinya? Kenapa kamu pergi? Limadha nahnu nadhab. Kenapa kita akan pergi? Ya. Jadi kuncinya ini dulu, limadha. Lanjut. Limada, mengapa?
Kapan apa kapan bahasa Arabnya? Mata. Ya. Di mana? Aina. Bagaimana? Kaifa. Man. Siapa? Ma. A. Hal. Sama semuanya, 3 itu apa? Ma. A. Dan juga hal. Ma. A. Hal. Mau disingkat apa itu? Kalau buat mahal ya. Mahal ya. Ma. A atau hal. Terus. Aina baituka. Aina baituka. Apa artinya? Di mana rumahmu? Baiti qaribun minal masjidi. Baiti qaribun minal masjidi. Apa artinya? Baiti qaribun. Qarib tadi sudah ya? Ya. Rumahku dekat dari masjid. Aina baituka? Baiti qaribun minal masjidi. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu ya untuk muhadasah. Nanti insyaallah bertahap. Awalnya kita bahasa Arab dulu. Teman-teman dengan bahasa Indonesia, nanti saya bahasa Indonesia. Ya. Mas Dimas dengan bahasa Arab. Ya. Gitu ya. Seminggu 10 atau 20? Gimana ini? 10? Iya. Kalau kita dulu pas ngapal, cerita sebentar ya, ngapal itu. Sama ustadznya tulis 10 di papan tulis. Itu kan banyak itu yang ikut. Tulis dikasih waktu 1 sampai 20 dihitung. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, kemudian dihapus. Dihapus terus tunjuk satu persatu. Tunjuk satu persatu. Apa tadi bahasa Arabnya kunci? Bahasa Arabnya pintu. Kalau nggak salah 3 pertanyaan. Kalau nggak bisa berdiri dulu. Suruh berdiri dulu. Kemudian ketika sudah berdiri, yang berdiri tadi, karena nggak bisa jawab mufrodat, kosakata, disuruh buat kalimat. Misal, rumahku dekat dari masjid. Ya. Kalau dia nggak bisa lagi, ya sudah, suruh push up 10 kali. Dulu tahun 2009. Ya, 2009. Sudah berapa tahun Mas Satria? Insya Allah kita menggunakan metode lemah lembutan gitu. Baik, insya Allah. Kita lanjutkan bukunya. Dibuka ya kemarin. Durusul Al-Arabiyah. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Halaman 21. Halaman 21. Ini sudah dijawab, tapi kita pelajari lagi dengan metode saya dulu. Kemudian nanti diterjemahkan sama-sama. Ainal kitabu, silakan. Huwa alal maktabi. Artinya sama-sama. Di mana kitab? Dia di atas apa maktab? Meja. Kalau saya tanya, aina Mas Satria? Huwa fil maktab. Apa artinya? Di mana Mas Satria? Dia di kantor. Jangan meja. Tergantung konteks kalimat. Kan maktab bisa meja, bisa kantor ya. Mas Satria di meja gitu ya. Enggak cocok. Lanjut, aina Muhammadun. Di dulu, sama-sama dulu bahasa Arabnya. Aina Muhammadun. Huwa fil hurfati. Terjemahnya sama-sama. Di mana Muhammad? Dia di hurfati. Ya. Kok pakai ti kenapa? Karena ada huruf apa itu? Fi, huruf jar. Manila, Filipina. Min, ila, fi, bi, kemudian li. Li itu apa? Milik atau kepunyaan.
Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Dibuka halaman berikutnya 22. Ini sudah ya, sudah dibahas ya. Tinggal semuanya ada di mana itu? Di dialog halaman 21. Aina sa'atu, silakan. Hiya 'alas sariri. Sama-sama terjemahnya. Di mana jam tangan? Dia di apa sarir? Di atas tempat tidur sarir. Itu pakai hiya. Kenapa pakai hiya? Karena sa'ah itu mu'anas. Apa mu'anas? Perempuan. Kita pakai istilah sedikit bahasa Arab karena kita belajar bahasa Arab ya. Mu'anas itu perempuan, mudzakar itu laki-laki. Ciri-cirinya kalau ada kalimat di akhirnya ada tak marbutoh. Tak marbutoh ini nih, tak marbutoh itu tak yang melingkar. Kan itu ada ya, sa'ah. Kan ada tak marbutoh itu ya. As-sa'atu. Ini tak marbutoh. Maka dianggap perempuan. Sehingga kalau kita katakan aina sa'atu huwa 'alas sariri, salah atau benar? Salah, harus pakai hiya. Lanjut nomor 4. Aina aminatu. Bareng-bareng. Aina aminatu. Hiya fil madbahi. Hiya atau huwa? Oh, afan, mohon maaf. Nomor 4 dulu ya. Nomor 4 dulu, kelewatan. Sudah pagi, sudah konsentrasinya sudah kemana-mana ini. Aina yasirun. Huwa fil hammami. Apa artinya? Di mana Yasir? Dia di kamar mandi, hammam. Kamar mandi. Terus aina aminatu. Hiya fil madbahi. Apa artinya? Di mana Aminah? Dia di dapur. Madbah. Nanti kalau kita belajar grammar insya Allah gampang ya. Kalau tobakho memasak, kalau madbah tempat memasak. Kalau ada mem di depan itu tempat. Ya, madbah itu apa? Tempat memasak. Nomor 7. Ayasirun fil madbahi, silakan. Artinya sama-sama. Apakah Yasir di dapur? La, huwa fil hammami, silakan. Apa artinya? Tidak, dia di kamar mandi, hammam atau ya kamar mandi apa sinonimnya bahasa Arabnya? Mirhat ya. Tapi yang sering hammam. Yang sering dilafatkan hammam. Lanjut. Man fil hurfati. Silakan. Sama-sama. Man fil hurfati. Artinya siapa yang ada di rumah atau di kamar? Di kamar. Huwa Muhammadun. Dia siapa? Adalah Muhammad. Waman fil hammami, silakan. Waman fil hammami artinya dan siapa yang ada di apa hammam? Kamar mandi. Apa jawabannya? Huwa Yasirun, silakan. Huwa Yasirun, dia adalah Yasir. Nomor 10. Madza, silakan. Alal maktabi. Madza itu ma itu apa, da itu zam. Apa yang ada di atas meja? Madza, madza, madza. Kalau limadza, apa tadi limadza? Kenapa? Kalau madza apa? Limadza, kenapa? Kalau madza, apa yang ada di atas meja? Huwa al-kitabu. Silakan. Dia
Huwa al-kitabu. Dia adalah kitab. Kalau saya salah dibenarkan ya. Ini kan sudah lewat ya. Kalau nggak sesuai dengan konteksnya. Nomor 11, mada, silakan. Alas sariri, artinya sama-sama. Apa yang ada di atas apa sarir? Tempat tidur ya, sarir. Hiya as-sa'atu. Walau ya. Apa yang ada di atas tempat tidur? Hah? Hiya ya, hiya. Sa'ah kan perempuan ya, bukan sarirnya. Dia itu kembali ke mana? Jam tangan. Sama-sama hiya as-sa'atu. Jangan as-sa'atu. Dia adalah jam tangan. Kalau teman-teman langsung as-sa'ah boleh ya. Tapi kan kita belajar pemula ya. Pemula itu harus ya kayak dulu SD ya. Dulu awal-awal itu kan kalau buat kalimat suruh lengkap. Kalau sudah bisa nggak apa-apa ringkes. Ya ini untuk jawaban yang telah disebutkan sesuai dengan dialognya. Dan masuk yang kedua, ini juga sudah, tapi tidak mengapa kita ulang lagi. Iqra, apa iqra? Bacalah, waktub dan tulislah, ma'a bersamaan, dhabti menentukan, awakhiri akhir-akhir, al-kalimati kalimat-kalimat. Jadi perintahnya bacalah dan tulislah disertai dengan menentukan akhir-akhir sebuah kalimat. Jadi kalau kemasukan huruf jar, apa huruf jar? Huruf yang mengharuskan harokat atau huruf terakhir di kasroh. Tapi kalau dia tidak kemasukan huruf jar, maka dia tidak di kasroh. Itu ya. Tak beri satu contoh, kemudian nanti dibaca. Al-madrasatu, apa artinya? Artinya apa? Sekolah. Kalau saya baca al-madrasati, benar atau salah? Kalau saya baca al-madrasatun, salah. Kenapa? Karena sudah ada alnya. Yang benar apa? Al-madrasatu. Ya. Yang kedua, Mas Dimas, silakan. Fil madrasati. Apa artinya? Di sekolah. Lanjut Mas Satria. Fil bait. Fil baiti. Madrasah, sekolah. Fil madrasah, di sekolah. Nomor 3, ya. Ya, fil baiti. Artinya apa? Di rumah. Kalau saya baca fil baitu, benar atau salah? Salah. Fil baitin, salah juga ya. Lanjutnya Mbak Tita, silakan. Al baitu artinya rumah. Lanjutnya Mbak Nurma. Al hurfatu, ya, al hurfatu. Intinya kita harokat yang di belakang ya, harokat terakhir itu. Apa hurfatu artinya? Kamar, ya, kamar. Lanjutnya Mbak Ita. Al-hammamu atau al-hammami? Al-hammamu ya. Apa artinya? Kamar mandi. Kamar mandi ya, karena enggak kemasukan huruf jar. Dan Mbak Arfi silakan. Fil matbakhi, artinya apa? Di dapur. Lanjut Mas Dimas. Maktabu ya dibaca harokatnya. Al-maktabu. Ya, sudah bisa baca tanpa harokat ini ya. Al-maktabu artinya meja atau kantor. Mas Satya, monggo. Ya, alal maktabi artinya di atas meja. Lanjut Mbak Tita. Alal kursi, di atas kursi. Lanjut Mbak Nurma. Ya. Al sariru atau as sariru bacanya. Ya. Kalau nggak paham
Pakai ilmuwan aja. Ini wangune al-sariru atau as-sariru? As-sariru ya. Apa as-sariru? Ya. Kalau al-sariru kan apa? Al-sariru. Enggak tepat ya. Itu namanya as-samsiyah. Lamnya enggak dibaca langsung ke sin. As. Nanti kalau di Al-Qur'an enggak usah bingung, sudah ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya berarti langsung diidgham, langsung masuk ke sin. As-sariru. Apa itu as-sarir? Kamar mandi. Kasur ya. Sarir, kasur. Lanjutnya Mbak Ita. Apa? Alal kitab artinya apa? Di atas kitab. Allah. Kitabi Mas artinya. Kan ada alanya. Allah kan huruf jar ya. Allah huruf jar. Huruf jar apa saja kemarin biar lengkap? Min. Terus apa lagi? Min bukan man ya. Min ini huruf jar. Min dari. Ila. Ila ke terus fi. Di terus ala di atas terus li. Li itu milik terus bi. Nah, bi itu dengan. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ini namanya huruf ism atau fi'il? Huruf ya, huruf. Huruf itu sedikit dalam bahasa Arab sedikit. Terus selanjutnya Mbak Arfi. Fil masjidi artinya di masjid. Itu ya ini kaidah di dalam membaca. Kaidah di dalam membaca. Kemudian lanjut iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Tulislah nggak usah ya, baca saja dan kita terjemahkan. Ini nafas dulu. Lanjut. At-talibu, silakan. Fil jami'ati. Apa artinya? Siswa itu di jami'ah. Ini kalau membaca lengkap ya. At-talibu fil jami'ati. Kalau kita ngomong boleh disukun. At-talib fil jami'ah. Itu sudah benar. Ya, at-talib fil jami'ah. Enggak usah mikir ya, ini harokat terakhir apa. Tapi kalau pemula alangkah baiknya disebutkan biar kelihatan fasih kan gitu. Yang kedua, sudah belum? Sudah ya? Ar-rajulu, silakan. Fil masjidi. Sama-sama artinya? Itu di masjid. Kalau anakku di masjid apa bahasa Arabnya? Anakku di masjid. Enggak boleh pakai al. Kalau dia disandarkan ke ana waladi ya. Waladi. Gitu ya. Kalau al waladi ini kurang tepat. Kenapa? Satu-satu saja gitu aja. Tidak jelaskan nanti tidak kemana-mana ya. Kalau sudah ada ininya nggak usah pakai al kan gitu. Waladi. Aina waladuka? Waladi. Fil hammam. Anakku sedang di kamar mandi. Lanjut nomor 3. Aina at-tajiru. Silakan sama-sama. Artinya sama-sama. Di mana pedagang itu? Kalau aina at-tajiratu? Ya, di mana pedagang perempuan? Huwa fit dukani. Dia di toko. Dukan itu apa? Toko. Dukan itu apa? Toko. Yang keempat. Al-qalamu, silakan. Alal maktabi. Artinya sama-sama. Pena itu di atas meja. Ya,
di atas meja. Pena ya. Kalau penamu di atas meja apa artinya? Penamu di atas meja. Ya. Kolamuka alal maktabi. Enggak boleh kolamu anta ya. Kan penamu. Karena ini khusus berada di depan. Terus nomor 5, Aina Zainabu. Boleh nggak saya baca Aina Zainabun? Nggak, kenapa? Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kenapa? Ya, tanya orang Arab sendiri ya. Memang seperti itu kaidahnya. Aina Zainabu, nggak boleh Aina Zainabun. Oh, salah, antum bilang kenapa? Ditanwin, seharusnya tidak ditanwin. Hiya fil hurfati, silakan. Artinya sama-sama dia di kamar. Hurfah itu biasanya kamar untuk hotel atau kamar di rumah ya, hurfah. Kenapa pakai hiya? Padahal dia nggak ada tak marbutoh. Karena Zainab memang ma'ruf perempuan. Ada Zainab untuk laki-laki? Ada nggak Mas Satria? Nggak ada ya. Zainab itu mesti perempuan. Zainab. Terus aina al-waraku? Huwa alal maktabi. Warok apa warok? Dia. Dia. Aina warok? Di mana kertas atau daun. Ya, jadi warok bisa diartikan kertas atau daun. Huwa alal maktabi. Apa artinya? Dia di atas meja. Jadi warok itu apa? Bisa kertas, bisa daun. Di Al-Quran ada penyebutan warok. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang jatuh setiap harinya kecuali Allah pasti mengetahuinya. Ini Allah mengetahui setiap daun yang jatuh setiap harinya di mana, berapa jumlahnya. Kalau kita tahu nggak ya, di samping kita berapa yang jatuh? Menunjukkan apa ilmu kita yang sangat terbatas. Sebanyak apapun ilmu kita, jangan merasa sombong, jangan merasa dia paling pintar. Pasti ada yang lebih berilmu dari dirinya. Ainal waraku, di mana kertas ya atau daun. Huwa alal maktabi, dia di atas maktab, yaitu apa? Meja. Ini mohon maaf, tempat saya ini ada yang terselip ya halamannya. Bukunya pinjam 9 Mas Dimas. Ya. Bentar. Tak pakai dulu sebentar ya. Nomor 7 sekarang, nomor 7. Melanjutkan nomor 7. Sama-sama. Aina al-mudarrisu, silakan. Artinya di mana pengajar atau guru. Huwa fil fasli. Artinya dia di kelas, fasal, kelas. Fasal, kelas, hurufah, kamar, hammam, kamar mandi, ya. Aina yasirun. Huwa fil mirhabi. Sama-sama artinya di mana Yasir? Dia di kamar mandi. Mirhat atau hammam itu apa? Kamar mandi. Tapi mohon maaf kalau mirhat itu biasanya lebih ke BAB ya. Mirhat. Tapi kalau hammam itu umum. Bisa BAB, bisa BAK. Intinya bebas. Pakai mirhat atau hammam. Nomor 9. Asyamsu. Silakan. Wal qamaru fis samai. Artinya syams, matahari dan bulan di langit. Di langit. Nomor 10. Man fil fasli. Silakan. Artinya siapa yang di kelas. Bisa nggak dibaca min? Bisa nggak dibaca min fil fasli?
Ya. Ya, sekarang sudah paham ya sekarang ya. Kalau min kan dari, di kelas kan nggak cocok. Kalau man kan siapa yang ada di kelas. Kemudian lanjut, itu juga sudah ini, tinggal diulang saja. Ada 2 kolom, Muhammad ke bawah itu nama laki-laki semua. Kemudian kolom kiri itu nama perempuan semua. Bedanya apa? Bedanya kalau nama laki-laki itu ditanwin. Ditanwin, ya. Adapun nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kalau kita katakan Aminatun, Zainabun, Fatimatun, benar atau salah? Salah ya. Semuanya harus kosong dari tanwin. Tanwin sudah saya jelaskan kemarin berkaitan dengan tanwin. Intinya kalau dia tulisannya pendobelan harokat.